Nah. Oke, orang lain mah. Halo teman-teman, inilah Fortuner generasi kedua. Rambang depan dan lampu udah beda dari generasi pertama. Generasi pertama lampu rada bulat, dan ini udah dirubah rada agak panjangan. Dan inilah lampu gorden. Kalau ini bemper tambahan, kalau dari toko ini tidak ada. Dan ini begitu juga, lampu tambahan, spion tambahan, dan ini tutup kap variasi doang. Itulah Fortuner tahun 2011. Keadaan 85%. Mari kita ke samping. Inilah tampak samping, mempunyai kaca spion yang ada lampu sennya. Dan ini kaca spion berfungsi apabila kita parkir, kita mematikan kunci kontak, ini secara otomatis dia akan melipat sendiri. Dan begitu juga kalau kita mau ngidupin, kita buka kunci kontak, dia akan kebuka sendiri secara otomatis. Beginilah tampak sampingnya, menggunakan ban ukuran ring 17. Jadi standar dengan bawaannya. Memang banyak sih orang yang sudah ngerubah jadi ring 20 tambah rada gagah, itu kan tergantung peminat masing-masing. Ini tampak samping, dan ini ada injakan kaki. Apabila kita mau naik ke dalam, kita bisa menginjakan kaki kita ke sini, kita memegang ini, baru kita naik duduk ke dalam. Dan ada juga mobil yang tidak menggunakan begini, itu bisa dibilang mobil sumbu-sumbu pendek. Ini kan ada sumbu panjang, jadi maka diciptakanlah tangga bantuan untuk naik ke dalam mobil. Mari kita ke dalam interior dalamnya. Beginilah Fortuner generasi kedua interior dalam. Dia memiliki tip bawaan dari Toyota asli dengan TV layar berapa inci itu. Begitulah keadaannya. Dan 7 inci, TV 7 inci. Dan ini Fortuner dengan transmisi manual. Karena ada dua tipe, ada yang matic, ada yang manual, dan ketepatan ini manual. Jadi kan prinsip seseorang mempunyai mobil, dia kan mempunyai kebiasaan masing-masing. Ada yang senang matic dan ada juga yang senang manual. Dan memang kalau pada fungsinya kebanyakan orang memilih matic kalau dia pemakaian sehari-hari, misalnya ke kantor atau digunakan di dalam jalan yang sering macet. Mungkin itu sangat berfungsi, dia memakai matic karena tidak terlampau capek, tidak terlampau rumit. Begitulah sekilas kalau mengenai transmisinya. Dan ini kita buka pintu yang kedua. Beginilah keadaan jok belakangnya. Ini jok bisa dilipat. Ini kita mulai dari awal. Nah, begini. Apabila penumpang mau masuk ke belakang, kita bisa mengelipat begini. Nah, dan menarik tuas ini. Nah, baru bisa penumpang masuk ke leluasa ke belakang. Beginilah caranya. Nah, jadi bisa. Nah, beginilah keadaan jok Fortuner belakang. Dan setelah penumpang masuk, dan ini jok bisa dilipat kembali. Begitulah situasinya. Dan di atas juga nggak begitu sempit, lega. Sementara tinggi badan saya 1,70 m, masih terasa lega di dalam. Jadi nggak sempit, masih bisa melakukan kegiatan. Atau apabila kita memegang sesuatu, apabila memegang komputer atau laptop, masih bisa kita mengadakan kegiatan sambil mobil berjalan.
Begitulah teman-teman, kalau keadaan jok belakang Fortuner generasi kedua. Dan ini juga ada lagi, kalau Fortuner generasi kedua dia udah punya AC yang tiap-tiap jok mempunyai ruang AC. Jadi ini bisa kita setel sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang perlu kita ademin, bisa disetel-setel. Begitu juga di tengah dan begitu juga dengan di depan. Ya, kita keluar lagi, kita buka lagi ini joknya. Kita tutup kembali. Oke, tutup. Dan di jok kedua, di jok di belakang supir, beginilah, sungguh lega dan duduknya pun kita nyaman. Dan apabila kita ingin mensetel joknya, kita bisa juga menarik tuasnya ke atas dan ini jok bisa bergerak ke depan. Apabila kita mau memulangin kembali, kita bisa menarik tuasnya kembali dan mendorongnya ke belakang. Jadi setiap jok dia mempunyai setelan masing-masing sesuai dengan keinginan kita. Dan ini ada setelan AC. Apabila kita menginginkan kedinginan yang lebih cool, kita bisa menyetelnya ke angka 1, 2, dan 3. Jadi di sini akan keluar udaranya yang rada kencang kalau kita sudah menyetel ke angka yang tinggi. Dan apabila kita menggunakan malam hari, kita bisa menghidupkan lampunya begini. Tapi ini juga secara otomatis, apabila pintu kebuka, ini hidup sendiri. Dan apabila pintu tertutup, dia bisa mati juga sendiri. Jadi sesuai dengan setelan kita masing-masing. Begitulah teman-teman keadaannya. Kita berbalik ke sisi belakang. Fortuner generasi kedua, dia telah memiliki lampu yang berbeda dengan Fortuner generasi pertama. Kalau generasi pertama, dia tidak memiliki warna lampu yang merah, dia cuma polos. Dan spoilernya pun memang spoiler agak rada serupa kalau sekilas dipandang. Tapi kalau sebenarnya keluaran Fortuner pertama dia rada gede, tidak seperti ini udah dirubah rada langsing. Begitulah kira-kira teman-teman. Dan ini bumper tambahan, ya itu sesuai dengan keinginan kita juga. Bisa juga kita tidak pasang, tapi ya apabila alangkah bagusnya kalau ini kita pasang, karena kita bisa menghindar dari senggolan-senggolan yang datang dari belakang. Begitulah kegunaannya, fungsinya. Jadi kita mencari amannya aja. Ada pertanyaan Pak. Nah ya, Itu tadi mesinnya mesin apa Pak? Solar atau bensin? oh ini mesin menggunakan diesel Ya. dengan cc 2400 cc. Bisa dilihat dulu mesinnya Pak. Bisa. Cara buka mesinnya. Kalau cara membuka mesinnya, ini kita tarik tuasnya, otomatis di depan akan kebuka sendiri. Kita menarik, mengangkat ke atas kap mesinnya dan mencantolkan ini tuas supaya aman, supaya leluasa. Beginilah keadaan mesin Toyota Fortuner Turbo generasi kedua. Ini apa ini Pak? Itu tempat tabung rem. Minyak rem. Iya, minyak rem. Ini Itu tabung power steering.
Jadi dia menggunakan power steering ABS. kurang tenaga, iya, ABS-nya. Ini Nah, jadi ini saringan udara. Dan inilah turbonya. baterainya Inilah berapa ampere? baterai kita menggunakan 70 ampere. Besar kali ya. Iya, besar karena dia kan memerlukan tenaga yang tinggi untuk memutar mesin diesel 2400 cc. Kipas radiatornya satu ya. Iya, kipas radiator satu. Itu langsung menempel dia ke kipas AC. Itu dia. Itu. Nah, Tadi bagian depannya masih kurang penjelasannya tadi Pak. iya. Bagian depan Nah, coba. nah. Nah, kebetulan saya pun baru juga ini mengenal Fortuner generasi kedua, jadi nggak begitu banyak mengetahui bagian channel-channel dalamnya. Kalau ini menghidupkan AC, apabila kita kepencet ini AC akan berjalan, membuka sendiri tuasnya, dan apabila kita mematikan kita akan memencet off-nya. Nah, kalau kita mau menghidupkan ini tipnya, kita hanya memencet ini doang, kita pencet dia langsung hidup. Dan apabila kita ingin mengganti channelnya, kita bisa menggunakan tuas yang di sini, tidak perlu harus lagi ke sini. Fortuner generasi kedua telah menyediakan channelnya di setir sebelah kiri. Misalnya seperti ini, apabila kita mau mengencangkan, kita tinggal memencet tanda ini positif. Dan apabila kita menginginkan volumenya rendah, kita tinggal memencet lagi volume yang tombol yang begini, jadi dia akan otomatis mengecil. Begitu juga dengan kita, misalnya kita mendengarkan lagu, apabila kita tidak ingin mengganti lagunya atau ingin mengganti lagunya, kita tinggal memencet ini. Dia otomatis akan berganti ke lagu yang berikutnya. Dan begitu juga yang di belakang, apabila kita ingin mengulangi lagi lagu yang pertama yang setelah kita dengar, kita bisa lagi memencet ini, dan lagu yang tadi yang sudah kita dengar lagi bisa lagi dia muncul lagi. Itulah kegunaan tuas atau tombol-tombol yang ada di setir Fortuner. Coba hidupkan mesinnya Pak. Mesinnya, ntar ya. Kita akan coba menghidupkan. Beginilah. Apa petunjuknya yang ada di layarnya? Apa aja yang di Petunjuknya ya inilah, itu untuk tuas mesinnya? suhu mesin, atau bisa dibilang kalau dalam arti bahasa pasarannya ampere panas. Ya. Dan ini pelampung untuk menunjukkan keadaan solar kita penuh atau tidaknya. Dan ini dalam keadaan begini, ini berarti keadaan mobil kita seperti lampu yang di atas itu menandakan bahwa keadaan mobil sedang di rem tangan. Jadi ini lampu otomatis menyala, dan apabila rem tangan kita lepas, itu otomatis akan mati seketika. Begitulah. Kita tarik kembali. Tadi cara menghidupkan AC-nya kayak mana Pak? Cara menghidupkan AC-nya, kita cuman tekan tombol ini. AC langsung menyala. Dan apabila kita menginginkan AC-nya lebih kencang atau lebih deras, kita tinggal memencet ini.
dia punya speak-speaknya. Nah, tergantung untuk kesegaran ke tubuh kita sendiri. Bisa kita setel 1, bisa setel 2, bisa setel 3, dan sampai 5. Terus Nah, matikannya? kalau mematikannya kita hanya memencet tombol ini yang bertulisan off. Nah, AC akan seketika mati. Kalau mematikan audio? Kalau kita mengenai ke audio, kalau kita ingin mengenalkan audio, kita hanya memencet ini doang. Nah, audio off. Mati ini. Nah, ini dengan posisi mati. Menghidupkannya? Kalau kita menghidupkannya, tinggal kita pencet ini. Begitulah kira-kira teman-teman. Dan ini memakai apa ini namanya? Flashdisk. Flashdisk, tidak memakai kaset. Kalau zaman sekarang kan sudah begitu nggak tenar lagi kalau kaset. Jadi ini juga tipnya sudah lengkap dengan Bluetooth. Dan ini bawaan? Ya, ini bawaan dari Toyota asli. Ya, jadi kita bisa menyetel dari HP kita sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita lagu. Kita setel ke Bluetooth-nya, dia akan tersambung sendiri ke tip yang ada di mobilnya. Terus ini mana hidupkannya, Pak? Kalau ini apabila kita berjalan malam hari, kita memerlukan penerangan, kita tinggal memencetkan ini. Lampu akan menyala, dan apabila kurang terang kita bisa juga memencetnya ini lagi. Begitulah tempat kita. apa ini? Kalau ini tempat kacamata. Iya, apabila kita menyimpan barang-barang yang berharga, ya, bisa kita selipkan di sini. Begitulah teman-teman. Sini ada kaca nggak ada ya? Ya, kalau di sebelah kanan dia tidak disertai kaca, tapi kalau sebelah kiri dia ada disertai kaca. Begitulah kalau Fortuner generasi kedua. Oke, ada lagi yang mau diterangkan, Pak? Sudah siap? Dan begitu ini di bagian pintu ini sudah tersedia tuas-tuas menurunkan kaca sebelah kanan. Seperti begini teman-teman. Naik turun. Kalau yang sebelah kiri begini, naik turun. Dan begitu juga yang tuas yang di belakang. Itu untuk belakang. Iya, ini kiri kanan. Dan apabila kita sudah penumpang sudah di dalam semua, kita bisa mengunci pintu supaya tidak bisa terbuka dari luar. Kita hanya memencet tuas begini. Dia tuh akan otomatis terkunci sendiri. Dan apabila kita telah sampai di tujuan, kita langsung memencet ini supaya pintu otomatis bisa dibuka yang masing-masing. Begitulah fungsinya kira-kira. Jadi mengenai tombol yang ini, di sini ada rada rumit. Ini tombol bisa kita seperti tombol yang ini tombol setelan kaca spion. Misalnya kalau kita pencet begini ke kanan, kita bisa setel spion kanan. Ini pencet ini, kita bisa setel spion kanan. Lagi-lagi spion akan bergerak dengan sendirinya kalau kita pencet begini. Begitu juga dengan kalau L, begitu juga dengan ke kiri. Spion kiri. Ya, spion kiri. Dan apabila kita ingin di parkiran, kondisi mesin lagi hidup, di jalan sempit biasa itu kalau di gang-gang, supaya kita aman spionnya, kita bisa melipat spionnya dengan memencet ini, dia akan otomatis melipat sendiri. Coba dibuka lagi. Iya. Begitulah kira-kira sedikit banyaknya teman-teman, karena saya pun belum begitu mahir mengenai seluk-beluk Fortuner ini. Dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Bapak ini siapa, Pak?